ini adalah generasi milenial yang sudah berpikir masa depan, kesejahteraan hidupnya seperti apa, kekayaannya seperti apa, karena yang diusahakan adalah ikan raja-raja. Pada awalnya saya memang itu hobi pertama ya, hobi dengan ikan, hanya sebatas di akuarium, memulai bisnis dengan membuat kolam. Dengan membuat kolam, saya perbanyak dari indukan saya sendiri, lalu kemudian berkembanglah sampai sekarang. Sahabat terkasih, hari ini UKM Aufi berkesempatan menemui salah seorang wirausaha yang agak berbeda dengan orang-orang kota. Ini adalah generasi milenial yang sudah berpikir masa depan, kesejahteraan hidupnya seperti apa, kekayaannya seperti apa, karena yang diusahakan adalah ikan raja-raja. Ikan raja-raja namanya. Dengan Mas Aldi, kami sekarang ada di Putu Sibo, berkunjung ke tempat kolamnya Mas Aldi. Mas Aldi, bisa diceritakan tentang kegiatan Anda mulai dari awal, lalu bagaimana mengelolanya, bagaimana bisnis masa depannya tentang ikan arwana ini. Silahkan Mas Aldi. Oh ya, baik. Pada awalnya saya memang itu hobi pertama ya, hobi dengan ikan. Hanya sebatas di akuarium pertama waktu itu. Jadi setelah itu saya juga melihat perkembangan pasar, prospek bisnisnya, bisnisnya itu sangat menarik gitu, dengan harga yang ya menurut saya fantastis gitu ya Pak ya. Untuk khusus di Kapuas Hulu, di Putu Sibau, arwana di sini itu arwana super red namanya. Arwana super red red ya. Ya. Jadi dia memang endemik di sini. Memang khusus di Kapuas Hulu, dan itu mungkin sudah terkenal sampai internasional seperti itu Pak. Nah, dari situ ketertarikan itu akhirnya saya memulai untuk memulai bisnis dengan membuat kolam. Dengan membuat kolam, saya perbanyak dari indukan saya sendiri, lalu kemudian berkembanglah sampai sekarang. Mendapatkan keindukannya beli atau cari sendiri? Kan di sini kan banyak sungai yang ada banyak arwananya. Kalau untuk sekarang Pak, kalau untuk di alam liar itu dari peraturan pemerintah juga tidak boleh untuk mengambil dari alam kita. Oke. Jadi kita harus dari memang biarkan di kolam gitu. Ya. Untuk di tempat saya ini itu 70% sampai 80% indukan memang dari indukan asli dari punya saya sendiri. Sedangkan untuk indukan lain dari tempat lain yang menurut saya bagus juga saya ada ambil gitu untuk campur di satu kolam. Ya. Oh, nanti akan silang ya? Ya, jadi supaya nanti tidak dari satu indukan yang sama, tidak bahasa biologi apa, incest gitu Pak ya. Seperti itu. Jadi kita memperbesar kemungkinan untuk dia kawin gitu kan, berkembang biak, punya telur, anak gitu. Jadi kita juga prospek untuk panennya lebih besar gitu. Khusus untuk ikan arwana merah super red gitu ya, bahasa kami di sini ikan siluk gitu ya. Ikan siluk. Ikan siluk Pak ya. Kalau siluk. Di Bandung cilok namanya. Siluk ya. Oh, cilok itu makanan Pak. Cilok ya. Jadi itu karena dia endemik juga tidak seperti ikan pada biasanya, jadi dia
Yang jantan justru yang membawa telur dari induk perempuannya gitu ya. Induk perempuannya mengeluarkan telur sekitar ya, kalau untuk super red itu sekitar 30 sampai 40 atau paling banyak 50. Lalu yang lakinya pada saat itu langsung mengeram di mulutnya gitu. Itu selama kurang lebih 40 sampai 50 hari seperti itu biasanya. Baru ikan yang ada di mulutnya itu dari telur itu menjadi bentuk ikan, dan kemudian dia keluar dari mulutnya ketika sudah cukup umur gitu, keluar sendiri gitu. Jadi ikan pun memberikan pelajaran kepada orang untuk berkasih sayang mengurus anaknya ya. Betul sekali Pak. Nah, kita kadang-kadang kalah loh Mas. Ya, itu bahkan sampai 40-50 hari itu yang jantan tidak makan sama sekali dia Pak. Oh iya. Ya, dia jadi mengharapkan dari lemak tubuh itu sendiri. Jadi ya memang kasih sayang orang tua itu luar biasa Pak. Terutama yang bapaknya ya, yang Ya, laki-lakinya ya. Iya, yang bapaknya. Nah, terkait dengan bisnisnya bagaimana Mas? Kalau untuk prospek bisnisnya memang pada 3 tahun lalu ke belakang gitu Pak ya, itu yang membuat saya sangat tertarik kemarin itu harganya untuk 1 ekor anak yang baru lahir atau gitu ya, sejari gini? Iya, sebesar jari, dia sudah lepas telur bahasanya gitu ya Pak. Itu sekitar 2.500.000 sampai 3 juta itu dulu. Iya. Nah, itu yang membuat saya tertarik gitu. Hingga sekarang karena keadaan ekonomi juga supply yang mungkin berlebih, dan terakhir juga karena ada COVID-19 jadi supply untuk biasanya kan ekspor ke Cina kebanyakan Pak. Ya itu agak macet lah kemarin seperti itu. Hingga sekarang itu untuk anakan yang baru lepas telur lahir itu sekarang hanya 800.000. Anggaplah 1 ekor. juta gitu kan? Ya, sampai 1 juta dari 1 indukan bisa 30-40 anakan, berarti 40 juta. Satu. Nah, sekarang Anda berapa punya indukan, berapa puluh atau ratus? Sekarang hampir 200 ekor. Nah, 200 ekor. Ini saya menghitung kekayaan orang nih. Dikalikan 30, dikalikan 30 juta. Kan biar yang yang lain menonton lah. Gitu. Jadi kalau di tempat saya ini yang sudah sudah masuk proses panen itu baru 2 kolam itu baru sekitar 2 kolam itu 50 indukan lah seperti itu Pak. 50 indukan. Iya, 50 indukan itu biasanya kita ngitungnya per tahun itu. 1 tahun itu bisa 6 sampai 10 kali panen. Banyak banget. Iya, lumayan Pak, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi kita tidak bisa prediksi gitu. Kadang-kadang dia bisa 6, kadang-kadang 1 tahun bisa 10 gitu, kadang-kadang bisa 7. Anda berapa punya kolam sekarang Mas? Sekarang ada sekitar, saya juga lupa Pak, sebentar 1, 2, 3, 9 Pak yang 9 kolam. Jadi kalau dianggap standar dari 9 kolam itu isinya berapa ratus? 1 kolam dia sekitar antara 20 sampai 25 ekor tergantung lebar kolam. Ukuran kolamnya yang ideal, misalnya ideal itu untuk 20 ekor, itu kolamnya berapa meter persegi? Untuk luas kolamnya itu sekitar 15 kali 30. Atau 10 kali 30 untuk 25 ekor. 25 ekor ya. Kalau untuk 20 ekor biasa dia 10 sampai 25 atau 10 sampai 30. 10 kali 30 gitu. Nah, ini kan terkait. Lalu bagaimana untuk, kan makanannya juga harus harus mencari khusus ya Pak makanannya ya. Itu bagaimana cara makannya? Untuk penggemukan proteinnya juga cukup gitu. Kita biasa menggunakan kodok kecil, kodok gede? Lumayan besar Pak dia kodok. Memang ada kodok khusus untuk pakan dia, kodok hidup gitu. Oh, ada yang yang budidaya kodok? Ada budidaya, bukan budidaya, mereka mencari langsung di alam itu di daerah Sambas, daerah Kalimantan Barat sebelah utara. Oh iya. Terus itu kodok kan seukuran berapa yang ideal untuk makanan itu? Sebesar jempol kaki orang dewasa lah kurang lebih seperti itu. Satu ikan biasanya menghabiskan berapa kodok? Khusus untuk saya di sini untuk pakan dia 1 minggu itu hanya 2-3 kali kita kasih makan.
satu minggu. 2-3 kali. Iya, 2-3 kali. Karena dia ada khusus untuk ikan red arwana ini memang dia ada tempat untuk penyimpanan makanan juga dia juga mampu menyimpan lemak tubuh gitu. Jadi begitu makan dia banyak gitu dan itu bisa bertahan gitu. Nah, kalau menghitung per hari agak sulit. Akumulasi Anda dalam 1 bulan itu berapa kilo kodok atau berapa kilo makanan? Itu harus makanan kan harus hewan hidup ya? Harus tidak juga Pak. Jadi dia bisa untuk selingan yang lebih murah itu kita manfaatkan ikan sungai yang kecil sebesar kurang lebih 2 jari itu lebih murah ya. Cuman dia apa namanya untuk ikan siluk tertarik untuk makan itu lebih agak kurang gitu ya. Hanya dia untuk pemenuhan kebutuhan makanannya saja gitu. Tapi dia lebih murah. Per kilo berapa kalau kodok atau menghitung bijian? Dia satu bungkusnya itu kurang lebih 20 ekor. Satunya itu sekitar 20.000. Jadi kurang lebih 1 ekor itu 1.000 gitu. 1 ekor 1.000. Ya. Murah juga ya? Lumayan Pak. Lumayan. Jadi, murah. Artinya gini loh, untuk pakan dengan harga ikan yang dibudidayakan itu kan relatif murah ya? Relatif murah. Dia sekali makan bisa 5 bahkan sampai 10 ekor ya tergantung umur ikannya gitu. Oh, ya. 10 ekor 20.000. Ya. Kalau kita makan di warung nasi ya. Kenyang juga 20.000 ya. Lumayan Pak, pakai ayam itu Pak. Iya, jadi makanannya semahal makan orang satu kali makan ya. Itu untuk berapa hari? Itu dia 3 hari kan? Dia sekitar 3 hari dia bisa. Bahkan lebih bisa, cuman hanya nanti dia lalu mengambil apa namanya nutrisinya ya dari lemak tubuhnya itu sendiri gitu. Tentang prospek Anda, bisnis Anda yang terkait dengan arwana ini seperti apa? Lalu ekspornya kalau sudah ekspor kemana saja? Kalau khusus untuk bisnis saya memang saya khusus di ternak gitu. Jadi khusus di ternak. Kalau untuk di ternak prospek bisnisnya kalau menurut saya untuk sekarang juga masih lumayan bagus. Walaupun harganya sekarang masih turun sekitar 800 sampai 1 juta per ekor. Tapi menurut saya dengan pengurangan biaya dan kebutuhan lainnya itu masih lumayan lah untuk Anda setelah ini sudah ketahuan bisnis ikan arwana ini, apalagi yang Anda inginkan dari bisnis ini? Sementara masih saya perbanyak dulu jumlah ekor ikannya. Jadi karena masih ada ketersediaan kolam yang masih kosong juga. Berapa kolam yang kosong? Masih sekitar 5 kolam lagi. 5 kolam lagi. Jadi itu nanti saya juga masih tambah ikan untuk budidaya lah seperti itu. Dari hasil indukan sebagian, dari yang dibeli juga ada beberapa lah seperti itu. Tapi sudah jual juga kan dari? Ada Pak. Ya, jadi kita melihat misalnya dalam 2 bulan ada 1 kali panen gitu kan. Ada 2 kali panen sorry. Jadi yang satu kita jual, yang satu untuk kita indukan. Tapi masih beli juga dari tempat teman? Masih ada juga. Itu faktor apa yang menyebabkan jual beli kan? Ya, jual tempat sendiri, beli dari tempat teman. Yang pertama itu kita inginkan genetika ikan itu tetap terjaga gitu, supaya dia kebanyakan orang kalau super red ya warnanya juga berarti harus merah seperti itu Pak gitu. Nah nanti kalau kita ambil sembarangan dari tempat lain, karena kebanyakan juga kan banyak spesies ikan arwana dari daerah lain, misalnya dari Kalimantan Selatan, itu dia kan spesiesnya sama arwana gitu, cuma dia berbeda dari warna gitu, dari si warna. Ada berapa spesies sih Mas ikan arwana itu? Arwana lumayan banyak Pak, cuman saya untuk spesifiknya juga kurang tahu saya, tapi lumayan banyak. Target Anda sebagai generasi muda mulai berwirausaha dengan ini kan bukan juga usaha yang gampang ya, kan banyak kendala, mungkin ikannya mati, mungkin terus bagaimana ceritanya untuk tahun pertama, tahun kedua sampai ke depannya seperti apa? Ya, kita menghitung akhirnya itu jadinya nanti per tahun seperti itu. Jadi kita akumulasi ikan yang kita dapat berapa, penjualan kita berapa, kita juga harus akumulasi biayanya per tahun itu berapa. Akhirnya nanti kita bisa melihat berapa keuntungan bersih yang kita dapat gitu, berapa nanti yang bisa kita
eh, gunakan untuk keperluan biaya di kolam, misalnya untuk kedepannya itu untuk investasi ikan lagi seperti itu, atau untuk kita gunakan untuk keperluan pribadi seperti itu. Kalau kita punya ikan arwana 1000 kan, dalam hitungan 1000 dimulai dari hari pertama menjadi memberikan makanan sampai bisa dijual itu akan mendapatkan keuntungan berapa banyak? Untuk 1000 Pak ya. Untuk 1000 ya. Untuk 1000 tergantung apakah dia sudah masuk masa panen atau belum. Jadi kita mungkin menganggap ini sudah masuk masa panen semua lah. Jadi bisa masa panen. Kalau 1000 kemungkinan dia 1 bulan mungkin bisa 2-3 kali panennya. Kita hitung mungkin 2 kali 1 bulan. Jadi kalau untuk 1 tahun sekitar 24 kali gitu. 24 kali 30 itu ya sekitar berapa ya? Miliar kan ya, akhirnya? Ya, sekian miliaran Pak. Sekian miliar kan banyak banget ya? Ya lumayan. Terus cita-cita Anda sebenarnya kan sekarang sudah merintis ini, apa yang Anda harapkan dari bisnis Anda ke depan? Saya berharap juga ke depannya saya bisa lebih mengembangkan usaha ini dengan nanti ke depannya saya bisa untuk ekspor ke negara-negara selain Indonesia gitu. Karena sekarang saya juga masih menjual secara lokal Indonesia. Sampai mana tuh? Sampai ke Jakarta, Pontianak gitu. Untuk kota masih bisa. Indonesia masih. Karena kita kan sudah lumayan ngerti masalah alurnya gitu, nanti harus kemana, harus ke misalnya karantina dulu gitu. Kalau misalnya kita mau kirim ke Pulau Jawa seperti itu Pak. Ya. Jadi jejaringnya sudah terbangun ya? Iya. Anda punya jejaring sampai Indonesia sampai mana aja misalnya boleh disebutkan Mas? Di Jakarta ada tempat teman saya. Terus kalau misalnya dari Pontianak kita biasanya kerjasama sama teman juga. Nah, nanti dia yang bantu nyalurkan ke Jakartanya seperti itu. Karena nanti kalau saya juga harus ikut ke Pontianak nanti agak makan waktu juga Pak ya. Jadi kita kerjasama seperti itu. Kesulitannya memelihara ikan arwana apa? Untuk kesulitannya kalau untuk tahap awal yang masih belajar tentu nanti butuh bimbingan juga, karena ikan arwana ketika dia sudah membawa telur yang sudah dioper oleh betinanya gitu kan, jantannya membawa telur di mulutnya itu di sekitar dagu ya kalau gitu kan. Itu kita harus benar-benar jeli, kita harus tahu. Karena ketika dia membawa telur, ketika ikan itu membawa telur di mulutnya, di dagunya itu terlihat seperti sama seperti yang lain, hanya saja dia lebih agak membesar. Nah seperti itu. Nah berarti itu sedang membawa dan dia enggak. Ketika kita kasih makan dia biasanya enggak mau makan. Oh enggak mau makan? Iya enggak mau makan. Membawanya berapa hari ya? 40-50 hari, bahkan ada yang 60 hari. Gitu. Jadi selama itu dia nggak makan? Nggak makan. Jadi dia ininya yang dari lemak dari dia? Lemak tubuhnya dia. Dari lemak tubuhnya ya. Mas Aldi, mohon disampaikan kepada teman-teman generasi milenial tentang bisnis yang sangat menguntungkan ini, apa yang Anda harapkan Mas? Saya harapkan ya kedepannya kawan-kawan juga kita bisa sama-sama belajar apapun jenis bidang usahanya, kita bisa sama-sama belajar, semuanya tentu dari rintisan dulu, dari hal yang kita senangi dulu gitu. Dari hal seperti itu kita lihat kendalanya dulu seperti apa di lapangan gitu kan, kita coba dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil itu akhirnya kita tahu kendalanya seperti apa, kita lihat juga keuntungannya seperti apa gitu. Akhirnya nanti bisa kita putuskan kita bisa teruskan bisnis ini atau tidak gitu. Kalau boleh disebutkan background edukasinya Mas Aldi dari? Saya S1-nya akuntansi, S2-nya magister manajemen. Oh jadi menghitung rugi labanya gampang ya? Lumayan paham Pak. Lumayan gampang paham. Ya. Kalau gampang enggak juga Pak, tapi lumayan paham lah. Artinya kalau mau ditipu orang, oh enggak ini segini kok gitu ya. Mas Aldi sukses. Baik Pak. Usahanya mudah-mudahan menular ke generasi milenial yang menjadi target utama perekonomian kita.